Halo semua, kita lanjutkan materi hari ini. Bagian B yaitu tentang mensyukuri akan kehadiran orang tua. Namun sebelum kita belajar, kita doa dulu yuk. Bapa di surga, kami mau belajar pagi ini. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah sekalian, hari ini kita belajar bagian B di halaman 7 tentang kita mensyukuri akan kehadiran orang tua. Nah sebelum kita lanjut, bahwa ada satu contoh yaitu Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang anak yang menghormati orang tuanya, sehingga Tuhan memberkatinya sampai dia besar, sehingga dia mampu menjadi raja karena dia mampu mengalahkan Goliat yang gagah perkasa. Itu intinya awalnya karena dia sangat menghargai dan menghormati orang tua. Jadi tentu juga anak sekalian, walaupun baru kelas 2 SD, jangan bilang aku masih kecil mem, aku masih kecil miss, suka-suka aku mem, mau menuruti orang tua. Tidak, jangan ya. Dari kecil anak-anak itu harus belajar untuk menghormati, untuk menaati orang tua. Contohnya, kalau disuruh belajar, harus belajar. Kalau disuruh tidur, harus tidur. Jangan pas disuruh belajar asik main HP. Jangan disuruh pergi tidur malah pergi nonton. Nah, itu kan hal-hal yang istilahnya melawan orang tua, tidak dengar-dengaran. Namun belajar kepada Raja Daud disuruh pergi menggembalakan ternak di padang, dia ikut. Abang-abangnya mengejeknya pun dia tidak peduli. Yang penting dia menaati orang tuanya. Jadi anak-anak mem juga berharap bahwa anak-anak semua bisa menjadi penurut bagi orang tuanya. Jangan menjadi pembangkang, jangan suka melawan papa mama di rumah. Ya, itu harapan mem dan harapan kita semua. Dan terlebih itu yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur karena banyak orang di luar sana tidak punya papa mama. Mereka tinggal yang namanya di panti asuhan, yang mereka tidak ada yang membiayai hidup mereka, sekolah mereka. Tetapi jika anak-anak sekalian punya papa dan mama yang masih bisa menafkahi, memberikan kebutuhan anak-anak semua, ya harus bersyukur masih punya papa dan mama. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Jangan sampai bilang bahwa itu kan keberuntungan saya sebagai seorang anak. Jangan, tetapi harus bersyukur sebagai anak karena diberikan papa dan mama. Ya harus bersyukur pada Tuhan. Oke, baik, kita lanjutkan bahwa bagian C yaitu orang yang lebih tua sebagai wakil Allah. Jadi orang yang lebih tua dari kita itu adalah wakil Allah. Yang penting dia lebih tua dari kita, orang tua siapapun, ya baik guru-guru, papa mama di rumah, atau kakek, nenek, om, tante, mereka itu adalah wakil Allah. Karena sering sekali menasihati kita. Harus rajin belajar, nggak boleh banyak main, ya, dan nasihat-nasihat yang lain. Jadi selain daripada ayah dan ibu, selain daripada bapak ibu guru, orang juga di sekitar kita yang lebih tua dari kita, mereka juga adalah wakil Allah. Ya, contohnya si Samuel. Ya, dia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, tetapi karena seizin Tuhan dia dibesarkan dan dibimbing oleh namanya Imam Eli. Jadi bukan hanya papa mamanya wakil Allah, tetapi orang yang di sekitarnya juga yang ada di sekelilingnya. Terus Imam Eli yang membesarkannya. Jadi Samuel ini punya papa dan mama. Nama mamanya Hana dan nama papanya Elkana. Jadi Samuel ini dia sangat hormat kepada papa mamanya dan kepada orang di sekitarnya. Terus Imam Eli yang sudah membesarkannya, ya. Jadi
Jangan hanya kita berpatokan bahwa orang tua wakil Allah itu hanya papa dan mama seperti penjelasan sebelumnya, hanya bapak ibu guru di sekolah. Tidak, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita yang lebih tua dari kita, mereka adalah wakil Allah, ya. Jadi belajar dari Samuel yang menghargai, yang menghormati orang-orang di sekelilingnya, yang tunduk kepada orang-orang yang di sekelilingnya.